Sahabat, tahukah Anda bagaimana caranya agar rezeki Anda bisa mengalir deras? Saya akan bocorkan rahasianya kepada Anda. Silahkan simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, silakan Anda bisa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda bisa dapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal atau satu tema yang berkaitan dengan bagaimana caranya agar rezeki kita bisa mengalir dengan deras, ya. Nah, tentu banyak sekali orang, bahkan hampir semua orang itu ingin agar rezekinya deras, ya, agar rezekinya lancar, agar rezekinya dipermudah, seperti doa-doa saya yang saya sampaikan di akhir video yang biasa saya lakukan, ya. Nah, jadi begini sahabat, kalau Anda menonton atau sudah pernah melihat video saya sebelumnya yang berkaitan dengan bahwa rezeki itu sifat dan karakternya mengalir, maka tentunya kita juga harus mengalirkan rezeki yang kita miliki. Kita harus memberikan rezeki juga kepada orang lain, ya. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin menyontohkan atau memberikan contoh beberapa suatu peristiwa, ya, ataupun beberapa cerita lah begitu, ya. Nah, jadi ada seorang kawan saya yang dulu orang tuanya, ya, tidak begitu kaya-kaya amat lah, ya, jadi biasa saja. Tetapi ketika orang tuanya ini menyekolahkan teman saya ini, ya, rezekinya itu seolah-olah itu ada saja, ya, rezekinya itu seolah-olah itu tidak berhenti, ya. Nah, lantas setelah kawan saya ini tidak sekolah lagi alias sudah lulus, ya, jadi seketika itu, pada waktu itu, mulai saat itu rezeki orang tuanya tidak seperti dulu lagi, ya, tidak begitu lancar, tidak begitu deras, ya. Nah, sama halnya dengan kakak perempuan saya. Jadi saya punya kakak perempuan yang sukanya itu memberi pertolongan kepada saudaranya, ya. Jadi dulu saya juga dikuliahkan oleh kakak saya ini, kemudian membiayai saya kuliah, membiayai saya sekolah, kemudian membantu saudara-saudara juga yang membutuhkan, ya. Sukanya seperti itu, ya. Jadi rezeki yang dimiliki, ya, atau yang dipunyai itu dialirkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, ya, dialirkan kepada saya yang waktu itu butuh sekolah, dialirkan kepada saudara saya yang memang butuh dana, ya. Intinya adalah suka berbagi, ya, suka mengalirkan uang, suka memberi uang, atau suka membantu saudara-saudara yang memang membutuhkan bantuan, ya. Nah, jadi dalam kondisi itu bahkan sampai sekarang, ya, kakak saya memang sukanya seperti itu. Sampai sekarang itu rezekinya ada saja, tidak pernah yang namanya kekurangan rezeki, itu tidak pernah sahabat, tidak pernah yang namanya rezekinya seret, itu tidak pernah, ya. Seolah rezekinya itu ngalir terus, ya. Sama halnya dengan mertua saya, ya. Jadi waktu dulu ketika istri saya, ya, belum menikah dengan saya, jadi mertua saya itu, orang tua dari istri saya, masih bekerja dan menanggung beberapa anak, termasuk istri saya, ya, itu sekolah, ya. Kalau tidak salah ada 3 atau 4, ya, yang masih sekolah atau masih kuliah. Nah, dalam kondisi itu rezeki mertua saya itu lancarnya minta ampun, ya.
lancar, deras, tidak ada kekurangan rezeki, sedikit pun tidak kekurangan, ya. Lantas setelah istri saya sudah lulus kuliah, kemudian adik-adik itu sudah tidak sekolah lagi, ya, meskipun ada yang masih sekolah satu, ya, itu rezekinya berbeda dibanding dengan pada waktu dulu saat menanggung keempat anaknya yang masih sekolah. Jadi istri saya, kemudian 3 adik saya waktu itu masih sekolah, ya, istri saya yang waktu itu kuliah, ya. Dan kebetulan juga, ya, istri saya itu satu-satunya yang beruntung, ya, karena dikuliahkan oleh orang tuanya. Nah, kemudian ada juga sahabat, jadi kalau misalnya Anda mengamati atau melihat seorang kiai, ya, yang punya pondok pesantren, lalu beliau mengurusi anak didiknya atau santri-santrinya yang mungkin tidak ada tarif biayanya, katakanlah cuma-cuma lah, ya, itu malah rezeki sang kiai itu, sang pengasuh pondok pesantren itu ada saja, ya. Itu sebab apa? Sebab rezeki yang diterima itu dialirkan, ya. Sebab rezeki yang dimiliki itu dialirkan, diteruskan kepada yang butuh, kepada yang berhak, kepada yang memang benar-benar memerlukan, ya. Sama sahabat, kalau misalnya Anda ingin rezeki Anda deras, maka alirkanlah rezeki Anda, ya. Itulah kenapa ketika seorang suami, ya, seorang laki-laki, ya, itu rezekinya bisa bertambah ketika sudah berkeluarga. Ya, seorang laki-laki rezekinya bisa bertambah ketika sudah berkeluarga. Karena apa? Ketika sudah berkeluarga, ya, maka rezekinya tidak hanya untuk dirinya sendiri, ya, termasuk juga istri, ya. Seorang wanita atau seorang suami ketika sudah berkeluarga, maka rezekinya itu berbeda. Karena saat berkeluarga kebutuhannya juga berbeda, sahabat. Keperluannya juga tidak sama. Ada yang ditanggung, apalagi kalau punya anak. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya, mulailah ubah mindset, mulailah ubah pemikiran Anda, cara pandang Anda berkaitan dengan rezeki. Jikalau Anda punya rezeki, maka alirkanlah rezeki Anda agar Anda juga dialiri rezeki terus-menerus dan semakin deras. Lantas mungkin Anda bertanya-tanya, apakah benar banyak anak banyak rezeki? Ya. Nah, dalam hal ini saya sampaikan seharusnya demikian. Ya, karena fitrahnya atau alamiahnya seperti itu. Namun tidak semuanya begitu, sahabat. Karena apa? Yang membedakan adalah kesadarannya. Kalau orang yang punya banyak anak, lalu dia sadar bahwa dia harus menafkahi anak-anaknya dan dia punya tanggung jawab, maka itulah rezeki yang lebih banyak dibanding dengan orang yang punya anak banyak tetapi dia takut, dia khawatir kalau anaknya ini nanti tidak bisa dinafkahi. Ya, yang membedakan hanya kesadaran. Yang pertama adalah dia sadar bahwa dia harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan dia mau berupaya untuk menafkahi keluarganya. Serta dia pun yakin bahwa rezeki Allah itu pasti datangnya. Dibanding dengan yang kedua, yaitu dia takut apakah bisa menafkahi anaknya ataukah tidak. Nah, jadi ada 2 jawaban di sini, ya, bergantung pada individu tersebut. Kalau misalnya orang tersebut yakin bahwa rezeki itu pasti Allah yang memberikan dan tidak takut, tidak khawatir akan kekurangan rezeki, maka ketika banyak anak, banyak rezeki itu benar.
Berbeda ketika orang tersebut takut, khawatir kalau tidak bisa menafkahi anaknya, maka slogan banyak anak banyak rezeki itu tidak tepat untuknya. Itulah sahabat, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita mulai sadarkan diri kita bahwa rezeki itu sifatnya mengalir. Kalau misalnya harus dialirkan, harus diberikan kepada orang yang berhak, orang yang butuh, maka lepaskanlah rezeki itu. Termasuk jikalau Anda butuh sesuatu, butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda, maka alirkan saja rezeki itu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena semakin Anda yakin dan semakin mindset Anda benar bahwa Anda pasti dialiri rezeki oleh Allah, semakin deras ketika Anda juga mengalirkan rezeki Anda kepada orang lain atau kepada kebutuhan Anda, kebutuhan orang lain, maka Allah pun pasti menjamin rezeki Anda, dan rezeki Anda semakin deras, semakin deras. Baik sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat, dan silahkan Anda bisa bagikan video ini jika Anda rasa video ini bermanfaat ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Saya doakan untuk Anda semoga keberlimpahan hidup selalu menyertai Anda dimudahkan rezeki, Anda digampangkan urusannya, dan dibahagiakan baik dunia maupun akhirat. Sekian dari saya salam, terima kasih, salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.